Halo moms, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas apa saja sih ciri-ciri hamil anggur itu. Ikuti terus video saya kali ini ya. Hamil anggur itu adalah kelainan genetik ya moms. Jadi pada saat pembuahan sel telur dan sel sperma, biasanya bisa jadi itu satu sel telur kosong dibuahi oleh satu ataupun dua sel sperma, atau sebaliknya dua sperma membuahi satu sel telur. Hamil anggur itu dibedakan menjadi dua, yaitu adalah hamil anggur yang utuh ataupun penuh dan hamil anggur yang parsial ataupun sebagian. Jadi sebagian isinya janin, sebagian tidak berkembang ataupun malah berisi seperti anggur ataupun kolang-kaling yang biasa dikenal seperti itu. Biasanya penyebabnya yaitu adalah usia ibu saat mengandung. Bisa karena lebih tua ataupun terlalu lebih muda. Lebih tua itu misalnya 40 tahun, lebih muda itu misalnya di bawah 20 tahun. Jadi idealnya ibu itu hamil yaitu pada usia 20 sampai 35 tahun. Untuk ciri-ciri hamil anggur yang pertama yaitu adalah besarnya perut tidak sesuai dengan usia kehamilan. Misalnya baru usia kehamilan 2 bulan sudah seperti usia kehamilan 4 bulan. Yang kedua adalah ibu mengalami flek ataupun perdarahan. Jadi keluar cairan ataupun darah berwarna coklat ataupun merah terang dari jalan lahir. Yang ketiga adalah ibu mengalami anemia. Jadi di awal kehamilan selain cek USG, biasanya ibu akan dicek lab lengkap termasuk HB-nya ya moms. Yang keempat yaitu adalah ibu mengalami nyeri pada panggul. Yang kelima, biasanya ibu akan mengalami gejala yang lebih berat daripada ibu yang hamil normal. Misalnya nih, mual muntah berlebihan, terus nyeri yang sangat hebat, seperti itu. Untuk penanganannya, biasanya dokter akan mendiagnosa terlebih dahulu. Jadi nanti moms akan di USG dulu tuh, ditentukan apakah hamilnya berkembang atau tidak, kantong kehamilannya bagaimana atau tidak, ataukah itu hamil anggur. Setelah itu dokter akan biasanya ngecek lab terutama HB-nya. Jadi ketika moms mengalami anemia ataupun HB-nya rendah, jadi harus ditransfusi terlebih dahulu. Setelah itu dokter akan mengevaluasi jaringan yang tidak berkembang ataupun jaringan yang abnormal itu melalui kuretase. Tergantung nih moms, nek masih kecil biasanya langsung dikuretase. Tapi kalau sudah diketahuinya telat ataupun kehamilannya sudah besar dan moms sudah mengalami topoblast ataupun sel sudah menjadi sel ganas, jadi itu rahimnya harus diangkat dan tidak mungkin bisa hamil kembali. Jadi ketika moms hamil, langsung segera periksakan kehamilannya kepada dokter ataupun bidan. Semisal ada yang patologi, biar bisa langsung tertangani. Ibu yang pernah mengalami hamil anggur ataupun keguguran biasanya memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar terjadi hal yang sama. Biasanya hormonnya moms itu akan naik, jadi harus distabilkan terlebih dahulu. Setidaknya selama 1 tahun jangan hamil dulu ya moms. Jadi untuk mengembalikan hormon dan menyiapkan kandungan moms semua itu normal kembali dan siap untuk hamil kembali. Untuk tipsnya, idealkan usia kehamilan ya moms.
Jadi usahakan kalau hamil itu pada usia moms 20 sampai 35 tahun. Selanjutnya, ketika moms sudah habis tes pack ataupun mengetahui garis biru hamil, jadi moms harus segera periksa ataupun kontrol ke bidan ataupun dokter terdekat. Jadi biar diketahui nih kehamilannya normal atau tidak. Jadi biar lebih awal nih, kalau misalnya ada yang patologi atau yang dikatakan tidak normal, jadi bisa langsung diketahui.